Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tak lupa khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan takwa yang sebenarnya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap apa yang Allah larang. Ketakwaan kepada Allah, ma'asyiral muslimin, banyak manfaat untuk diri kita. Karena amalan yang kita lakukan tidak berharga sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita, seluruh makhluk dari awal hingga akhir, baik dari kalangan manusia atau jin, mereka berkumpul seluruhnya dalam hati yang sama, bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah, tidak akan mengangkat dengan amalan kita sedikit pun kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ma'asyiral muslimin, dengan kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, baik seluruh manusia, seluruh makhluk, baik dari kalangan manusia ataupun jin, seluruhnya berkumpul dari awal diciptakan hingga akhir, mereka semuanya berada dalam satu hati yang busuk, hati yang bermaksiat kepada Allah. Niscaya dosa-dosa yang mereka lakukan pun tidak akan mengurangi sedikit pun kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ketakwaan adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Manfaatnya untuk kita sendiri, ma'asyiral muslimin, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ketika mengatakan tentang takwa, ada 3 ayat yang Allah angkat. Yang pertama adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Allah akan berinya rizki, bahkan dari jalan yang tiada dia sangka. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan urusannya mudah. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
niscaya Allah akan ampuni dosanya, Allah akan hapus dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra, bahkan Allah akan mengagungkan pahala untuknya. Maka ketakwaan ini senantiasa kembali kepada kita, ma'asyiral muslimin. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita sekarang beranjak di bulan Sya'ban. Selangkah lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan. Bulan dimana Allah memuliakan al-Islam dengan diturunkannya Al-Quran, Kitabullah. Bulan Ramadan sebentar lagi menghampiri kita, ma'asyiral muslimin. Bekal apa yang harus kita siapkan? Apakah diri kita yang penuh dengan dosa pantas untuk masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah diri kita, ma'asyiral muslimin, yang terus berdosa kepada Allah pantas banyak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha dari kita sedikit pun? Maka ma'asyiral muslimin, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, bekal utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah taubah. Taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga ketika kita masuk bulan mulia, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dosa kita yang lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Allah mengatakan, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Anibu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Karena ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Kita semua melakukan dosa, ma'asyiral muslimin. Siang hari kita, malam hari kita, pagi petang kita mungkin diliputi dengan dosa. Maka sadarlah kepada jiwa yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itmi'nan, dengan tenang. Sadarlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Akuilah itu perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampunan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Karena Allah, ma'asyiral muslimin, Dialah Tawwabur Rahim, Maha mengampuni, Maha memberikan taubat. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Dialah Allah yang dapat menerima taubat kita, ampunan kita, jika kita kembali kepada Allah dengan jujur. Jika kita kembali kepada Allah dengan benar-benar as-sidqu, kejujuran yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang dosa-dosa yang kita lakukan, kita hanya mengakuinya saja, tapi tidak pernah sedikit pun meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah sekarang. Mintalah sekarang. Apalagi bulan Ramadan sebentar lagi datang menyambut kita. Apa yang kita siapkan ketika Allah memberikan ampunan di pagi, di malam hari, di siang hari dan malam harinya? Kita diam begitu saja, ma'asyiral muslimin? Tidak. Kita harus mempersiapkan diri kita. Lihatlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait taubatnya seseorang. Allah mengatakan,
Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Anas bin Malik, Allah asyaddu farahan bi taubati abdi. Sungguh Allah sangatlah bahagia, gembira atas taubatnya seseorang, hina yatubu ilaihi min ahadikum, ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang kita lakukan ketika kita kembali kepada Allah, ma'asyiral muslimin, semoga Allah juga senang menyambut kita. Karena Allah tahu bagaimana kondisi kita diciptakan. Lemah. Banyak dosa yang kita lakukan. Maka ketika Allah mengetahui kita kembali kepadanya, Allah akan bahagia dengan taubat kita. Sebagaimana di hadis Anas bin Malik ini, Nabi menceritakan bahwasanya ada orang bi ardi falatin, dia sedang safar ma'rahilatihi, bersama tunggangannya. Di tunggangannya itu dia simpan makanan dan minumannya. Kemudian tunggangan dia hilang di hadapan dia dan dia ais, putus asa. Akhirnya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menuju pohon, kemudian dia berteduh di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba tunggangannya datang lagi menghampiri dia, dan dia dengan kagetnya langsung tali kekangnya dia ambil, dan dia mengatakan, Anta abdi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah dia mengatakan. Saking apa? Saking senangnya. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin. Dan di bulan Ramadan juga kita harus senantiasa memperbanyak at-ta'at, memperbanyak ketaatan dan fi'lul khairat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin fi syahri Ramadan." Apabila malam pertama bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Para syaitan dan para jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan juga pintu surga dibuka, tidak ada pintu neraka pun yang satu ditutup. Tidak ada pintu surga pun yang ditutup. Wa yunadi munadin. Kemudian seseorang menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah bulan ini. Aqbil. Wa baghiyasy syarr. Wahai para pencari keburukan, wahai para pelaku maksiat, aqsir. Cukuplah. Berhentilah untuk bermaksiat kepada Allah. Karena bulan ini, bulan Ramadan, adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walallahi utaqa minan nar wa dzalika kullal lailah. Dan sesungguhnya Allah setiap malam membebaskan orang-orang dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malamnya. Maka ma'asyiral muslimin, lakukanlah, siapkanlah diri kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa beramal saleh di bulan Ramadan? Kalau kita startnya pas bulan Ramadan. Kita start dari sekarang. Kita mulai dari sekarang. Bahkan kalau kita dibandingkan para ulama, start sekarang sudah telat. Karena mereka menyambut Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang.
Mereka berdoa memohon kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Tapi daripada kita tidak mendapatkan semuanya, ma'asyiral muslimin, apa boleh buat kita start mulai dari hari ini? Mulai dari sekarang, kita siapkan diri kita, jiwa kita, bahkan harta kita untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Hudal linnas, yang petunjuk bagi manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan. Inilah Al-Quran yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk kita semua. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang membacanya satu huruf, dibalas dengan 10 kebaikan. Karena satu huruf dalam bacaan Al-Quran dianggap hasanah. Fal hasanatu bi asyri amthaliha. Banyak kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Siang hari Allah mengampuni dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi, man shama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Malam hari juga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ketika seseorang puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, dengan iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, niscaya dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sambutlah sabda Nabi SAW, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini. Siapkanlah diri kita dengan sekuat-kuatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik kepada kita untuk dimudahkan beramal saleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Teringat perkataan Abu Bakar Al-Balkhi tatkala beliau mengatakan bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam. Wa syahru Sya'ban, bulan Sya'ban, di mana kita menyiram tanaman kita. Wa syahru Ramadan, dan bulan Ramadan adalah syahru hasadin, bulan di mana kita panen. Kalau menurut Abu Bakar Al-Balkhi, kita sekarang berada di bulan menyiram tanaman-tanaman kita yang pernah kita tanam di bulan Rajab. Tapi apakah kita sekarang punya tanaman? Kalau belum, pupuknya harus lebih kuat, ma'asyiral muslimin. Ketaatan kita harus lebih kita tingkatkan, sehingga benar-benar siraman-siraman kita di bulan Sya'ban ini untuk meraih panen besar kita di bulan Ramadan benar-benar terjadi, benar-benar terwujud, pahala kembali kepada kita, kebaikan untuk kita semua. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, barang siapa yang tidak menyiram, menjaganya di bulan Sya'ban, bagaimana akan panen banyak? Seorang petani pun merencanakan untuk memanen, ma'asyiral muslimin. Begitu juga kita, seharusnya orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga saat kita di bulan Ramadan, amalan-amalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika amalan kita dimudahkan oleh Allah, balasannya pun akan besar.
Berbeda dengan orang yang mahrum. Berbeda orang yang terjaga, terhindar dari berbuat amal saleh. Banyak orang mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh tapi dia tidak bisa melakukannya. Banyak orang yang berdiri atau bangun di tengah malam belum tentu dia bisa qiyamul lail. Banyak orang yang datang padanya bulan Ramadan tapi terjaga dia tidak bisa, terhalang dirinya tidak bisa untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin seperti sakit ma'asyiral muslimin atau yang lainnya. Padahal dia menginginkan saat bulan Ramadan dia beramal saleh. Ini yang ada uzur ma'asyiral muslimin. Bagaimana yang tidak? Maka siapkanlah benar-benar diri kita ini untuk menghadap bulan Ramadan sehingga kita benar-benar mendapatkan panen-panen yang betul-betul besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma waffiq ulata umurina lima yuhibbuhu wa yardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.